Selamat malam para sahabat. Bagaimana kabar kalian? Semoga harimu menyenangkan. Malam ini akan kuceritakan kisah asmara seorang janda muda dengan tetangganya. Di sebuah desa yang kecil, tinggallah seorang pemuda bernama Yudi. Yudi adalah jejaka tampan, orangnya murah senyum, sehingga banyak gadis-gadis desa yang jatuh hati padanya. Setiap pagi dia bekerja di sawah dengan penuh semangat. Yudi sosok yang rajin bekerja dan mempunyai keuletan dalam tugasnya. Namun hatinya selalu terkait pada sosok cantik yang tinggal di sebelah rumahnya. Janda cantik itu bernama Sari, baru pindah di desa ini setelah ditinggal suaminya meninggal dunia. Meskipun berstatus janda, kecantikan dan keanggunannya membuat banyak pria terpikat hatinya. Maklum Sari orangnya cantik, kulitnya putih, hidungnya mancung. Rumah Yudi sebelah rumah Sari. Yudi sering melihat Sari dari jendela kamar rumahnya. Saat Sari menyiram tanamannya atau menjemur pakaian, setiap kali melihat senyumnya, jantung Yudi berdebar-debar tak menentu. Suatu hari Ari memberanikan diri untuk menyapa Sari dan mengantar sebungkus sayur. Sayur hasil panen di kebun Yudi. Dengan wajah sedikit memerah ia berkata, "Ini untukmu Sari. Wah, sayurnya segar sekali, terima kasih Mas Yudi," kata Sari. Sari senang menerima pemberian itu. Sejak saat itu, mereka berbincang-bincang lebih sering. Yudi mendengarkan cerita Sari bagaimana ia hidup sendiri, berjuang untuk hidupnya. Yudi terpesona dengan kekuatan dan ketulusan Sari untuk menjalani hidup sendiri. Setiap kali mereka berbincang, Yudi merasakan kedekatan yang tidak ia duga. Yudi tinggal sendiri di rumahnya sejak ayah ibunya tiada. Dia terkadang merasakan kesepian, tidak ada yang menemani. Yudi merasa nyaman berada dekat Sari. Dia mulai membayangkan menjalani kehidupan bersamanya. Meskipun ia tahu tantangan yang harus dihadapi. Sore itu saat hujan mulai turun, Yudi melihat Sari duduk di beranda. Ia merasa ada yang menggerakkan hatinya untuk menemani wanita itu. Dengan pelan-pelan dia mendekati Sari sambil membawa ubi goreng dan teh manis hangat. "Hujan memang menjadikan suasana disunyi ya," kata Yudi sambil tersenyum. "Biar lebih hangat saya bawa yang hangat-hangat. Ini ada teh hangat dan ubi goreng hangat. Semoga suasana jadi lebih hangat," kata Rudin berayu sambil tersenyum. Sari terkejut, Yudi tiba-tiba datang membawa minuman teh hangat dan gorengan ubi. "Terima kasih Mas Yudi. Iya, kadang hujan juga membawa kedamaian," jawabnya. Sambil dengan tatapannya yang lembut, mereka berdua lantas tertawa kecil. Hal ini menjadikan momen hangat di tengah hujan. Sejak saat itu Yudi dan Sari lebih sering menghabiskan waktu bersama Sari. Mereka menjalin persahabatan yang semakin kuat, berbagi tawa dan cerita. Jujur dalam hati Yudi, cintanya terhadap Sari mulai tumbuh seperti bunga-bunga di taman saat musim penghujan, bermekaran harum dan indah. Namun Yudi menahan perasaannya, takut jika wanita cantik ini tidak merasakan hal yang sama. Hujan gerimis di malam ini membawa kebahagiaan buat mereka berdua. Hujan mulai reda dan malam mulai larut. Yudi pun pamit untuk pulang. Begitu juga Sari meninggalkan tempat duduknya. Mereka kembali masuk rumah masing-masing. Sampai di rumah, Yudi mulai berpikir kembali, apakah mungkin ada tempat dirinya di hati Sari dan menjadi bagian dari kebahagiaan wanita itu. Namun ketakutan masih mengganggu pikirannya. Bagaimana jika cinta ini tidak diterima? Bagaimana jika ia hanya menyakiti hati Sari? Keraguan itu selalu muncul di hatinya, walaupun di sisi lain ingin dia menjadi kekasihnya. Waktu berlalu, dan kedekatan mereka semakin dalam. Yudi mulai membantu Sari mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dan Sari membalasnya dengan memberikan makanan-makanan yang lezat. Suatu hari saat Sari sedang memasak, Yudi nekat mengajukan pertanyaan, "Sari, apakah kamu sudah berpikir untuk mencari pendamping? Kulihat banyak pria ingin menjadi pendampingmu." Sari kemudian terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan tenang, "Aku belum siap Mas Yudi, kehilangan itu masih membekas."
Jawaban Sari membuat Yudi patah hati. Walaupun berat di hatinya terasa tertusuk sembilu, namun Yudi berusaha mendukung Sari. Ia berharap waktu akan menyembuhkan lukanya. Ia tahu cinta bukan hanya tentang sebuah perasaan, tetapi juga tentang pengertian dan kesabaran. Demikian juga dengan Yudi. Dia harus menunggu dalam penantian yang tak pasti. Namun dia harus sabar menunggu cintanya berlabuh di hatinya. Seperti biasanya Yudi membantu Santi memetik daun ubi untuk dimasaknya. Di tengah kebersamaan itu, Sari mulai merasakan kehadiran Yudi yang membuat hidupnya lebih berwarna. Tetapi juga pengertian dan kesabaran yang dimiliki Yudi. Suatu malam mereka duduk di bawah sinar bulan purnama. Yudi mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, "Sari, aku punya perasaan padamu." Sari pun menatapnya dengan agak tertunduk. "Yudi, aku tidak tahu harus berkata apa," ujurnya. Suaranya bergetar. Yudi merasakan hatinya berdebar. "Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu." Sari terdiam, lalu menghela nafas. "Yudi, kamu baik sekali, tetapi aku takut akan masa laluku. Aku hanya seorang janda." "Aku mengerti Sari. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, aku selalu ingin menjagamu." Yudi meyakinkan Sari sekali lagi. "Sari, aku ingin kamu tahu, aku ingin bersamamu selamanya." "Mas Yudi, aku sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Tetapi kamu belum tahu, aku mempunyai seorang anak yang sekarang ikut kakeknya. Bagaimana dengan anakku? Dia juga harus menerima. Aku akan mengatakan pada anakmu dan berusaha bagaimana anakmu menerimaku. Aku akan mencintaimu dan anakmu. Kamu jangan khawatir." Sari merasakan ketulusan di mata Yudi. Ia merasakan getaran baru dalam hatinya untuk membangun keluarga bersama. Yudi menggenggam tangan Sari, mereka saling berpandangan. Yudi mengecup keningnya, Sari memejamkan matanya. Rasanya malam ini milik mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Sari mengenalkan Yudi pada anaknya. Yudi berusaha dekat dengan anak Sari, walaupun anak Sari agak malu. Namun Yudi berusaha selalu mendekatinya. Hari ini mereka membuat acara jalan-jalan, main-main di tempat wisata. Pagi ini mereka bersiap untuk pergi. Yudi sudah menghidupkan motornya. Mereka bertiga pun berangkat naik motor Yudi. Sampailah mereka di tempat rekreasi itu. Ada kolam renang yang indah. Anak-anak suka bermain di situ. Yudi menggendong Agus, anak Sari. Mula-mulanya Agus malu-malu, akhirnya mereka menjadi akrab. Mereka bermain berdua di air kolam itu. Mereka sama-sama tertawa. Mereka semakin akrab. Rini sangat bahagia melihat keakraban mereka berdua. Hari telah berlalu, tiba saatnya pernikahan mereka. Rini dan Yudi akhirnya menikah. Malam ini bintang bertaburan dan rembulan memancarkan sinarnya. Binatang-binatang malam berbunyi tak henti-hentinya, seperti suara ranjang Yudi dan Rini, bak suara gesekan biola, yang terkadang suaranya cepat, terkadang lembut dan berhenti. Mereka olahraga. Malam sangat indah dan romantis. Itulah kisah romantis malam ini. Terima kasih para pemirsa sudah menyaksikan. Salam dariku, Cerpen Romantis.